Adalah raja kita, betul sekali. Puji-pujian kita tadi menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Engkau adalah rajaku. Kalau dia adalah raja, bagaimana dengan kita? Kita adalah umatnya. Berarti kalau kita ngomong soal keinginan nih, keinginan siapa yang kita harus utamakan? Karena Yesus adalah raja, harusnya keinginan dia, keinginan Yesus, keinginan Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan akan membahas tentang kehendak atau keinginan atau pikiran Allah. Apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di dalam rencana Tuhan terhadap kita. Bukan pikiran manusia, tapi pikiran Allah. Bagaimana ketika kita bicara tentang pikiran? Pikiran itu adalah menggunakan otak kita, memikirkan sesuatu, apa saja. Tapi pikiran juga berhubungan dengan perasaan. Coba ketika saudara-saudara memikirkan hal-hal yang menyenangkan, maka perasaan akan terbawa ikut senang. Ketika saudara memikirkan makanan yang paling disukai, maka tiba-tiba perut rasanya kayak lapar, padahal mungkin baru aja makan. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran dan perasaan itu berhubungan erat sekali. Tapi juga perasaan berhubungan erat dengan badan kita. Ketika saudara suatu saat memikirkan hal-hal yang menyedihkan, pernah putus pacaran lah, atau pernah dikecewakan seseorang, itu kalau diingat-ingat lagi, dibayang-bayangkan lagi, diputar lagi kejadiannya di pikiran kita, maka yang muncul adalah perasaan yang dulu, yang sedih, perasaan melo, perasaan gak karuan, itu akan muncul lagi. Jadi pikiran sangat berhubungan dengan perasaan. Karena itu di firman Tuhan dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. Dalam hidup kita bersama-sama, taruhlah apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran dan perasaan kita. Bukan pikiran dan perasaan saya dulu waktu saya mengalami hal-hal yang menyakitkan. Bukan pikiran dan perasaan saya ketika saya dikecewakan seseorang. Bukan pikiran dan perasaan saya ketika saya marah. Tapi pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa ya. Yang kayak gimana sih? Apa itu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus? Kira-kira kalau kita lihat di Markus 8 ayat 32 sampai 33, di situ diceritakan mengenai Yesus dan murid-muridnya waktu mereka sedang berjalan, dan tiba-tiba Yesus cerita bahwa dia akan ditangkap, kemudian nanti akan dianiaya, kemudian akan disalibkan. Waktu Yesus ngomong begitu, tiba-tiba si Petrus, apa-apaan nih guru saya kok ngomongnya kayak begitu. Dan dia langsung di ayat 32 ketika diceritakan di sini, hal ini dikatakannya di sini Yesus dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus memarahi Tuhan Yesus. Ditegur sama Petrus. Muridnya menegur gurunya. Kira-kira kok bisa begitu? Karena Petrus yakin dia benar. Ini guru saya tuh ngomongnya gak karuan, ngaco begini. Jadi dia tarik Yesus dan dia tegur. Tuhan, kenapa ngomong begitu sih? Tiba-tiba di ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, murid-murid yang lain semuanya, ia memarahi Petrus. Gantian sekarang, Petrus yang dimarahi. Ia memarahi Petrus, katanya, nyala iblis. Dia enggak bilang, kamu Petrus, nyala, pergilah, minggirlah. Enggak. Dia tidak menyebut nama Petrus, tapi dia mengatakan, nyala iblis. Loh kok iblis? Barusan kan yang ngomong Petrus. Petrus kan muridnya yang berani, yang bisa jalan di atas air, yang kayak batu karang. Tapi dia dibilang, hai, nyala iblis. Ngeri sekali ya, seandainya gitu. Saya membayangkan kalau saya jadi Petrus, tiba-tiba
Tuhan, guru saya menegur, nyala iblis, bingung kali. Kok begitu sih? Apa salah Petrus di sini? Dikatakan nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ternyata kuncinya itu. Nyala iblis, kenapa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau tidak memikirkan pikiran Allah, tetapi dikatakan di sini melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, ternyata jelas di ayat ini bahwa kalau kita memikirkan pikiran manusia dan bukan pikiran Allah, berarti sama dengan Petrus saat itu. Tuhan bilang apa? Nyala iblis. Itu godaan iblis. Mungkin Petrus merasa yakin waktu dia mengatakan, Tuhan, kok Tuhan ngomong begitu sih? Nggak boleh. Mungkin dia merasa yakin, makanya dia bisa menegur Tuhan Yesus. Secara manusiawi, masa kita nggak boleh khawatir? Masa dia gurunya salah nggak ngomong? Secara manusiawi, mungkin Petrus merasa benar. Dan saya yakin dia merasa benar. Tapi Tuhan mengatakan bukan soal benar atau tidak, tapi itu adalah pikiran manusia yang dipikirkan oleh Petrus saat dia sebagai manusia, bukan pikiran Allah. Jadi kesalahan Petrus hanya terletak karena dia memikirkan pikiran manusia. Jadi kesimpulannya nih dari ayat tadi, ketika kita memikirkan pertimbangan atau pikiran manusia, pada saat itu bisa dibilang itu iblis yang sedang mengganggu kita. Tapi pikiran Yesus, waktu dia mengatakan marah kepada Petrus, berarti pikiran Yesus tidak sama dengan Petrus. Berarti pikiran Yesus adalah pikiran Allah. Petrus pikiran manusia, makanya nyala iblis, pergi dari depanku. Kalau bahasa Inggrisnya, get behind me, pergi ke belakangku, jangan menghalangi aku, karena aku mau melaksanakan kehendak Allah, karena aku memikirkan pikiran Allah. Jadi intinya adalah pikiran Allah beda dengan pikiran manusia. Seringkali kita mencari alasan ya, misalnya marah, tersinggung, ada orang ngomong yang nggak mengenakan dan kita tersinggung. Dalam pikiran kita merasa wajar dong saya tersinggung, kan dia yang mulai dulu, kan dia yang ngomongnya menyakitkan. Kita merasa dengan pikiran manusia kita itu wajar, itu boleh. Tapi kita lupa ketika pada saat kita memikirkan yang dipikirkan manusia, maka saat itu kita tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Pada saat itu apa? Ketika orang-orang banyak membawa seorang wanita yang ketahuan selingkuh, mereka membawa dan memerajam dan bertanya pada Tuhan Yesus, ini gimana nih? Dia harus dihukum nih menurut peraturan. Yesus nggak terbawa emosi, dia tenang aja, dia memikirkan pikiran Allah. Dia tidak, oh iya ya, dia salah ya, wah kalau itu mesti dihukum ya. Enggak, dia tidak memikirkan pikiran manusia. Dia tenang, dia cuma menggambar, gak ada seorang pun yang tahu gambarnya apa. Tapi ketika itu dia cuma bilang, siapa yang gak berdosa silahkan lempar batu. Dan semua orang pergi satu persatu, tidak ada yang melempar batu. Akhirnya bagi semua, Yesus bilang, loh semua dapat, ya udah aku juga gak ngapa-ngapain, pergilah, dosamu diampuni. Itu pikiran Allah. Tidak menggunakan logika manusia. Emang gak boleh mikir, gak boleh pakai logika? Boleh, tapi ketika logika kita berlawanan dengan logika Allah, ketika pikiran kita berlawanan dengan pikiran Allah, itu yang gak boleh. Kita jangan ikuti. Berani mengatakan seperti Yesus, nyala iblis dari hadapanku, saya mau mengikuti pikiran Allah. Pikiran dan perasaan yang dimana di Filipi 2 ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam kehidupan bersama semua orang ini, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu Kristus Yesus? Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi, kalau kita terjemahkan begitu, berarti ayat ini bunyinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus yang diurapi.
Ketika ayat ini berbicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya, maka saya bisa ganti bahwa milikilah pikiran dan perasaan dalam Lisa yang diurapi. Mungkin saudara bisa sebutkan nama saudara sendiri. Dalam diri Anda yang diurapi, bukan dalam diri saya ketika saya sedang tidak diurapi, ketika saya sedang emosi, ketika saya sedang marah, ketika saya sedang takut, ketika saya khawatir, bukan, tapi ketika saya diurapi. Jadi kuncinya adalah urapan Roh Kudus. Ketika kita diurapi, kita bisa tahu apa pikiran Allah, harus gimana sih, yang benar itu yang seperti apa. Intinya adalah pikiran dan perasaan, bukan pikiran aja. Pikiran dan perasaan. Ya tapi hati saya tersinggung, perasaan saya galau. Oke? Itu sudah mungkin tidak diurapi ya. Mari kita balik ke Tuhan. Tuhan ampuni, urapi aku. Kita akan hilang dan kita akan hidup dan tahu apa isi pikiran Allah. Ya susah kalau kita mau menanggalkan pikiran manusia. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B bunyinya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kata Paulus, kami menawan. Dia juga mengalami ketika ada pikiran-pikiran lain yang tidak takluk kepada Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Ketika tidak takluk kepada pikiran Allah, maka dia tawan semua itu dan ditaklukkan kepada Kristus. Ketika ada pikiran yang berlawanan supaya nggak mengikuti si iblis tadi, iblis itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang mengerikan berdiri di samping kita gitu. Pikiran manusia aja dibilang iblis. Jadi sesuatu yang membelokkan, menyesatkan kita. Dituliskan di sini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taklukkan kepada urapan Roh Kudus, kepada urapan Allah. Tiap kali saya seringkali ketika mengalami sesuatu, merasakan down, merasakan sedih, merasakan berat, saya selalu Tuhan ampuni dan urapi. Supaya saya tahu pikiran Allah seperti apa. Kita tidak jadi hebat dengan begitu, karena itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Jadi tidak ada soal hebat atau enggak hebat di sini. Yang ada adalah kita bisa memahami pikiran Allah karena kita diurapi. Di Amsal 23 ayat 7. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, bunyinya adalah, sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau bahasa Inggris lebih jelas, for as he think in his heart, so is he. Karena sesuai dengan apa yang dia pikirkan dalam dirinya, begitulah dia. Banyak sekali di Alkitab kejadian-kejadian di mana Tuhan akan bertanya atau berkata, jadilah sesuai iman. Waktu ada orang minta disembuhkan, dia tanya, maukah engkau sembuh? Nggak usah ditanya lah ya. Orang sakit pasti pengen sembuh. Ngapain ditanya? Tapi Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Supaya apa? Supaya orang itu bisa kembali, iya Tuhan. Sehingga bentuk dia menjadi bukan, ya Tuhan ya aku udah sakit, udah waktu yang di Bethesda itu, di kolam Bethesda, aku udah sakit Tuhan, bertahun-tahun di sini, tidak ada yang mengangkat aku. Pikiran dia pikiran apa? Pikiran manusia. Sebagai manusia yang sakit, tidak berdaya, dia lumpuh, terbaring. Tuhan tiap kali kolamnya berriak, bergerak, ada malaikat turun kan, kalau katanya ada satu orang nyebur pada saat bergerak airnya sembuh. Karena pada saat itu malaikat turun. Dia lumpuh. Jadi waktu kolamnya bergerak, boro-boro baru mau itu bergerak tuh, baru dia mau bangun, udah keduluan orang lain. Karena di sekeliling kolam itu berkumpul puluhan orang sakit yang menunggu kesembuhan. Jadi ketika dia, Tuhan aku sudah bertahun-tahun di sini, tidak ada yang menolong aku untuk masuk ke kolam, itu pikiran manusia dia. Dan Tuhan alihkan dengan satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Begitu dia mau, langsung Tuhan berdiri, nggak usah pakai nyebur-nyebur kolam. Ketika dia meninggalkan pikiran manusianya, ada urapan Roh Kudus, saat itu mujizat terjadi. Berdiri, angkat tempat tidurmu, dan jalan. Udah dia
tempat tidurnya. Itu kalau dulu saya lihat di gambar-gambar waktu sekolah minggu, gambar yang saya lihat adalah tempat tidur kayak gulungan kasur. Padahal sebenarnya itu seperti tempat tidur yang ada kakinya gitu. Jadi kalau di kampung-kampung mungkin masih ada, di desa-desa itu masih banyak ditemukan kayak tempat tidur yang ada kakinya, balai-balai gitu. Nah seperti itu. Jadi waktu disuruh bangkit, bangun, angkat tempat tidurmu, itu nggak gampang. Nggak cuma angkat kain, kasur busa, bukan, tapi angkat balai-balai yang ada kakinya, ada kayunya, mungkin dari bambu, mungkin dari kayu, nggak tahu. Kayu sih biasanya kalau di sana itu berat. Tapi dia angkat. Jadi ketika kita berpikir nggak bisa, pikiran manusia kita mengatakan begitu, maka jadilah dia begitu. Ketika dia berpikir aku harus bangkit, harus bangun sendiri, harus nyebur ke kolam, ya nggak pernah terjadi karena dia nggak mampu bangun. Tapi ketika dia menanggalkan pikiran itu dan mengatakan pada Yesus, aku mau sembuh langsung. Pada saat kita memikirkan sesuatu, mari kita lihat lagi. Ini pikiran manusia, pikiran Allah. Pikiran manusia, pikiran Allah. Di Markus 9 ayat 23 sampai 24. Di situ ada seorang bapak yang anaknya kerasukan. Sampai-sampai anak itu sering dibanting-banting oleh roh jahat dan suka masuk ke api, dibawa masuk ke api atau masuk ke air, tenggelam, udah mau meninggal aja gitu. Situasinya, kondisinya sangat menyedihkan. Dan si bapak ini minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Tapi bapak ini ngomongnya apa? Tuhan, jika engkau dapat, sembuhkan anakku. Yesus ngomong apa? Di ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Kira-kira Yesus ngomongnya apa? Jika engkau dapat, Tuhan Yesus ngomong, tidak ada yang mustahil bagi. Ada lagu yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Betul sekali. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Memang tidak ada yang mustahil karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang Yesus katakan saat itu adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bukan karena Yesus bisa menyembuhkan atau tidak, tapi sebenarnya bagi Bapa itu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami sesuatu yang berat banget, mungkin saudara yang kena COVID-19, dan saudara mengatakan dalam hati, aduh, Tuhan bisa sembuhin nggak ya? Tuhan mau sembuhkan nggak ya? Bisa sembuh nggak saya? Atau saya gimana? Nanti saya gimana kalau menularkan? Nanti keluarga saya gimana? Pada saat itu kita sedang tidak percaya. Tapi dikatakan di sini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi bagi orang percaya. Terus dia ngomong apa? Orang itu waktu dibilang begitu, dia langsung menjawab, aku percaya. Ampuni aku yang tidak percaya ini. Dia langsung, oke, aku percaya Tuhan. Tugas kita cuma satu, aku percaya. Gak usah muluk-muluk. Percaya gak perkataan dia? Yesus menghibur, iya sih, tapi kan, nah ketika saat itu kita sedang memikirkan pikiran manusia, kita sedang tidak percaya. Pada saat itu nyala iblis. Jangan ganggu. Kita kembali ke Tuhan. Di Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ini menjawab, kalau gitu mikirin apa dong? Mikirin yang manusia salah, mikirin Allah yang kayak gimana? Seringkali kita terbentur pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari saya mesti gimana nih? Saya ketemu seseorang yang tolong doakan saya. Oke, saya bilang, sudah berdoa? Sudah. Terus, ya bagus sudah berdoa. Iya sih, sudah doa sih, tapi berarti saya bilang, berarti kamu belum berdoa. Ya sudah, oke sekarang berdoa, hilangkan tapi, berdoa ngomong ke Tuhan, titik selesai. Nggak ada tapi lagi. Singkirkan bisikan-bisikan iblis itu yang menggunakan logika manusia. Kan begini.
di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ada daftarnya. Ini loh yang kita boleh pikirkan. Apa itu? Semua yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan dipuji. Sudah ada tuntunannya. Ditulis di Alkitab, inilah, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang disuruh memikirkan, bukan kekhawatiranmu, ketakutanmu, kekecewaanmu, apalagi kesedihanmu, ketakutanmu. Aduh, nanti saya gajinya tinggal segini, gimana bulan depan? Itu bukan seperti Filipi ini. Di sini dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Yang mana? Yang benar. Loh, kan benar saya nggak punya uang. Mungkin Anda berkata begitu. Ketika kita ngomongin seseorang dengan omongan jelek, si ini begini, begini, begini. Benar nggak tuh? Benar, dia memang jahat. Benar, oke. Cek yang kedua. Yang kedua apa? Mulia. Semua yang benar, semua yang mulia. Ini bukan satu-satu ya. Bukan yang benar aja, yang mulia aja gitu. Asal itu benar, saya boleh memikirkan. Enggak loh ya. Dituliskan di sini. Pikirkanlah semuanya itu, bukan satu-satu. Ya udah diskon satu aja lumayan lah. Enggak ada. Perintahnya pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita mulai bersungut-sungut dan mengeluh, bener kok saya nggak punya uang. Oke, apakah itu mulia? Mulia nggak ya? Apakah itu suci? Sedap didengar? Mana mungkin sedap didengar isinya ngomel, mengeluh. Jadi kita bisa mengecek pikiran kita dengan daftar ini. Pikirkanlah semuanya ini, nggak mungkin salah. Benar, oke. Mulia. Terus apa? Adil. Bagi manusia, keadilan itu beda dengan keadilan Allah. Manusia berkata kalau seseorang jahat dia harus dihukum. Ada yang menyakiti saya berarti dia harus dihukum. Saya orang baik, dia orang jahat, berarti dia yang harus dihukum, bukan saya. Tapi kalau di Alkitab, ketika Niniwe berbuat dosa, Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Beritakan bahwa aku akan menghancurkan Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Ternyata begitu mendengar, seluruh rakyat di Niniwe dan rajanya semuanya berdoa, puasa, bertobat. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan itu kalau mengampuni, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan berkata, aku tidak ingat lagi dosamu. Kita suka ingat-ingatin Tuhan kan? Tuhan, dulu si itu tuh salah sama aku tuh. Dia kan begini-begini. Masa Tuhan ngomongnya begini-begini? Masa dia begitu? Kan itu kan nggak sopan Tuhan. Tuhan bilang, yang mana ya? Aku udah lupa. Kesalahan kita. Kita bilang, Tuhan, aku dulu menyakiti si ini, ampuni aku. Ya udah, selesai. Jangan besok ngomong lagi, Tuhan ampuni aku ya. Kemarin aku begini-begini. Lusa ngomong lagi, Tuhan ampuni aku. Berarti kita tidak percaya. Ketika kita minta ampun, Tuhan benar-benar sudah melupakan. Ada satu kata-kata mutiara yang cukup bagus. God give and forgive. Allah memberi dan mengampuni. Tapi manusia, man get and forgets. Manusia cuma mengambil terus lupa. Tapi Tuhan memberi dan mengampuni. Dia tidak melupakan. Yang dia lupakan adalah dosa-dosa kesalahan kita. Itu yang dilupakan. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa yang kita harus pikirkan itu apa aja sih? Waktu kita nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi saya memang lagi takut, lagi khawatir nih soal COVID-19. Oke, datanglah kepada Tuhan. Dan apa? Berdoa. Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan mengeluh.
Jadi khawatir boleh nggak? Boleh. Boleh. Sebentar, jangan lama-lama. Sedih boleh nggak? Boleh, jangan lama-lama juga. Suatu hari saya pernah mengalami sesuatu, disakiti oleh seseorang, dan saya sedih sampai berhari-hari. Suatu hari saya sedang naik taksi, karena saya kadang-kadang sedih itu suka keluar air mata sendiri. Nggak pengen nangis, tapi suka keluar sendiri. Tapi nggak ada yang tahu, supir taksi nggak tahu, karena saya pura-pura gitu, nggak kelihatan bahwa saya sedang menangis, saya lap aja, dan saya terus seolah-olah biasa. Tiba-tiba supir taksi ini cerita, ada telepon yang bunyi, dan dia bilang, Bu maaf ya, saya angkat telepon saya, silahkan Pak. Dan dia angkat teleponnya dia, dan dia berbicara di telepon itu. Di telepon itu dia berkata begini, ya Mbak, iya Mbak, sabar ya Mbak ya. Ya, saya tahu Mbak sedih. Ya, sabar ya. Betul, iya Mbak. Ya, nanti saya ke sana ya, nanti saya telepon lagi ya Mbak. Terus dia katakan, telepon itu, dan dia cerita ke saya. Saya tanya, tadi siapa Pak? Dia bilang, itu Bu, itu istrinya teman saya. Sama-sama pengemudi taksi, dan dia meninggal. Dan ini istrinya sedih banget, sampai sering jatuh pingsan, karena terlalu sedih. Anaknya 3 masih kecil-kecil, dan tiba-tiba suaminya meninggal. Tapi dari tadi malam, saya berkata sama dia, Mbak boleh sedih, Mbak boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Waktu si sopir taksi ini mengatakan kalimat itu, boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Itu kayak Tuhan, ada Yesus yang lagi ngomong ke saya, kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Detik itu saya langsung, oh ya Tuhan ampuni. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menyampaikan firman-Nya. Dengerin, buka telinga. Tidaklah bagi siapa yang bertelinga, tidaklah dia mendengar. Buka telinga, mungkin Tuhan menegur kita melalui orang lain. Mungkin Tuhan mengirimkan malaikat tanpa kita tahu. Mungkin Tuhan mengirimkan keledai yang bisa ngomong, yang menegur kita. Dengerin suara Tuhan. Ketika dikatakan pikiran Allah itu bisa menolong, kita gimana? Ya, amin, atau iya sih, tapi, hilangkan tapi, kita tidak lagi gunakan pertimbangan manusia, kita pikirkan pikiran Allah. Udah pasti, kalau Tuhan bisa nolong, bisa. Caranya gimana? Nggak tahu. Yang jelas pasti ditolong. Di Yakobus 4 ayat 3, ketika kita berdoa, seringkali orang bilang, doain saya dong. Kira-kira saudara gimana? Ketika ada teman datang, atau orang yang datang, atau saudara yang datang dan minta didoakan. Saya dulu pernah mengalami ada orang, oh ya saya doakan. Dalam hati saya berpikir, nanti malam jam 9 waktu saya doa, saya akan doakan dia. Kenyataannya, terkadang saya lupa. Udah malam, saya berdoa, saya lupa titipan doa dari orang tadi. Jadi saya merubah. Kalau saya dibilang ada orang tanya atau minta didoakan, detik itu juga saya doakan. Ketika saya berkata, ya saya doakan, saat itu juga dalam hati saya, dengan dalam roh saya doakan dia. Gak mungkin lupa. Jadi gak usah nanti saya doakan waktu saya berdoa di rumah, gak usah tunggu begitu. Ketika ada orang butuh bantuan doa, doakan dia saat itu. Mungkin kebutuhan dia saat itu, bukan nanti malam, bukan besok atau pas hari Minggu. Ketika kita berdoa di gereja sekarang udah nggak ada kebaktian offline ya, sekarang online. Atau nunggu hari Minggu waktu ada ibadah online. Nggak usah, saat itu Anda berdoa, doakan dia. Jadi khawatir bagaimana bisa. Masalahnya di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi salah doa itu kenapa? Karena yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika kita berdoa, rupanya salah berdoa itu bukan saya salah ngomong atau apa, tapi yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara,
ketika kita di akhir ibadah biasanya kan ada doa berkat. Kira-kira ketika minta doa berkat dari Tuhan, minta berapa banyak? Saudara kalau minta uang dari Tuhan, minta berapa banyak? Untuk makan siang saya cuma butuh 20.000. Saudara minta 20.000? Atau ya kalau dikasih 100 juga mau? Lebih mau nggak? Mau? Berapa? Sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Berkati aku Tuhan, seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya gitu. Untuk apa? Memuaskan hawa nafsu kita. Jadi itu salah berdoa. Kalau doa, silahkan ke dia, mau dikasih berapapun, Tuhan tahu kebutuhan kita. Gak mungkin anaknya minta roti dikasih batu, kan gak mungkin ya. Jadi minta uang banyak, oke, seberapa banyak? Bukan lagi sebanyak-banyaknya sekarang. Tuhan mau berkati. Berkat dia memang luar biasa, tidak terhitung. Tapi ketika kita serakah dan mau menghabiskan hanya untuk hawa nafsu kita, itu salah doa. Tuhan, aku minta ini uangku habis nih, minta uang dikirim. Terus ngapain? Menunggu uang dikirim, itu juga salah doa. Karena pada saat itu kita sedang menuruti hawa nafsu kita untuk apa? Bermalas-malasan menunggu Tuhan yang kirim duit. Kadang-kadang Tuhan kirim begitu, tapi tidak selalu. Jangan untuk menghabiskan hawa nafsu. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang ditangkap karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dan dia di penjara, tidak dikasih makan, ditunggu sampai meninggal. Ternyata hamba Tuhan ini tidak meninggal. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 40 hari, nggak mati. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Kok bisa? Sampai akhirnya dilepas. Karena ketakutan. Dilepas, dan setelah dilepas, baru dia cerita ke saudara-saudara seiman. Apa yang dialami di dalam penjara? Ketika dia beberapa hari tidak ada makanan dan minuman, dia sudah lemes. Ada seekor tikus. Tikus yang muncul, tiba-tiba ada lubang di situ, dekat tanah, dekat dia berbaring, dan ada seekor tikus yang muncul. Kira-kira orang lagi kelaparan, ada tikus, kira-kira gimana? Dimakan nggak? Kalau cerita zaman dulu tuh ya, orang di penjara atau terdampar tuh terpaksa makan. Tapi dia enggak. Dia cuma dilihatin ini ciptaan Tuhan, dan dia membiarkan tikus itu. Ternyata setiap malam tikus itu membawa wortel, kentang, sayur, bawa makanan umbi-umbian untuk dia. Makanya 40 hari dia tidak mati, malah tetap sehat dan kuat, dan akhirnya dibebaskan. Tuhan bisa tolong dengan segala macam cara. Bisa atau tidak? Tergantung dia. Yang penting bagaimana kita tahu pikiran Allah. Ingat ya, tadi ada berapa? 8 ya. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan dipuji. Ada 8. Ketika Anda mulai mengeluh, ingat, itu benar nggak? Benar? Ya sudah, oke. Sedap didengar nggak? Enggak sih. Patut dipuji nggak? Kayaknya enggak, ya sudah, berarti itu pikiran yang salah, kita buang aja. Oke? Kira-kira begitu. Hari ini saya berdoa supaya saudara semua bisa, dan saya bisa lebih mengenal pikiran Allah, dan bisa memiliki pikiran Allah, sehingga kalau ada pikiran yang lain, kita bisa putuskan dan buang semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.